Halo, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekarang kami manajemen farmasi akan mempresentasikan tentang aspek-aspek keuangan yang di dalamnya terdapat margin atau laba, perhitungan ROS, dan perhitungan BEP, dan kami akan memaparkan rumus, contoh soal, serta cara penyelesaiannya. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Stefania Tumbel, Nurnisa Mainingsi, Deborah Saibaka, Mira Ikel Tombokan, Venesia Lumempo, Veronica Rorong, Rodrigo Tabarat, dan saya Testonika Wenor. Yang pertama adalah margin laba. Margin laba atau profit margin adalah rasio profitabilitas yang dihitung dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Margin laba menunjukkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan. Keuntungan ini biasanya dinyatakan dalam hubungannya dengan laba bersih dan laba kotor. Keuntungan itu sendiri dapat ditingkatkan dengan memperoleh pendapatan tambahan atau dengan cara mengurangi biaya. Jadi saya akan menjelaskan apa itu margin laba kotor atau disebut juga dengan gross profit margin. Jadi margin laba kotor adalah rasio profitabilitas. Artinya di mana rasio atau pendapatan untuk mengetahui pendapat kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan. Maksudnya dari pendapatan hasil penjualan aset berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jadi, margin laba kotor dipengaruhi oleh kas yang memaparkan besarnya laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan biaya yang dipakai untuk memproduksi produk atau jasa. Jadi, margin laba kotor ini sering disebut juga dengan gross margin ratio atau rasio margin kotor, di mana gross profit margin ini mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar gross profit margin, semakin baik efisiensi kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan sales yang berguna untuk audit operasional. Jika sebaliknya, maka perusahaan kurang baik dalam melakukan kegiatan operasional. Demikian dari penjelasan dari margin laba kotor. Selanjutnya penjelasan margin laba bersih akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, berikut adalah rumus perhitungan laba kotor. Gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi dengan total pendapatan kali 100%. Contoh, laba kotor perusahaan PT Mega Sejahtera 48 juta rupiah. Total pendapatan perusahaan 55 juta rupiah. Maka gross profit margin perusahaan PT Mega Sejahtera sama dengan laba kotor dibagi dengan total pendapatan kali 100%. 48 juta rupiah dari laba kotor perusahaan PT Mega Sejahtera dibagi dengan total pendapatan perusahaan yaitu 55 juta rupiah dan dikalikan 100%, maka hasilnya keseluruhan adalah 87%. Selanjutnya, margin laba bersih atau net profit margin. Ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapat yang diperoleh dari penjualan. Margin laba bersih ini disebut juga profit margin ratio. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Untuk mendapatkan margin bersih, net profit atau net profit margin, rumus yang digunakan adalah net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak bahagi penjualan. Contohnya, laba bersihnya setelah pajak ini atau net profit after tax, hasilnya atau nilainya itu
2.064.650.000.000. Sedangkan penjualan pendapatan bersihnya atau net sales sama dengan 27.063.310.000.000. Maka cara pengerjaannya adalah laba bersih setelah pajak bahagi penjualan pendapatan bersih 2.064.650.000.000 bahagi 27.063.310.000.000, lalu dikali dengan 100% untuk mendapatkan presentasinya, maka margin laba bersihnya adalah 7,63%. Yang selanjutnya yaitu Return on Investment atau ROI. Dia merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. ROI ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Dengan rumus ROI sama dengan laba investasi kurang investasi awal per investasi kali 100%. Contoh, perusahaan Maju Bersama melakukan investasi sebesar 500 juta kepada sebuah usaha penjualan produk kendaraan. Perusahaan Maju Bersama ternyata mendapatkan penjualan sebesar 1000 unit kendaraan, dan dari penjualan tersebut perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 600 juta. Diketahui keuntungan atau laba investasi sebesar 100 juta dan modal investasi awal sebesar 500 juta. Jadi diperoleh perhitungan sebagai berikut. ROI sama dengan 600 juta kurang 500 juta per 500 juta kali 100% sama dengan 20%. Jadi diperoleh ROI-nya yaitu sebesar 20%. Selanjutnya setelah ROI atau Return on Investment, selanjutnya ada BEP. BEP atau Break Even Point ini merupakan suatu titik di mana bisnis mengalami keadaan belum memperoleh keuntungan dan juga bukan dalam mengalami kerugian. Rumus dari BEP ini sendiri yaitu BEP sama dengan FC per dalam kurung P kurang FC. Keterangan dari rumus tersebut yaitu BEP atau Break Even Point, FC atau Fixed Cost, VC atau Variable Cost, dan yang terakhir P atau Price per Unit. Jadi rumusnya bisa dikatakan yaitu Break Even Point sama dengan Fixed Cost per di dalam kurung Price per Unit kurang Variable Cost. Kemudian masuk dalam contoh soal dari BEP. Misalnya ada seorang pengusaha baru yang mendirikan bisnis pabrik kaos. Setiap bulan produksi pabrik tersebut 50 kaos, sedangkan harga per buah 50.000. Untuk biaya variabel per kaos rata-rata 30.000 dan rata-rata biaya tetap tahunan 2 juta. Pertanyaannya, berapa jumlah sepatu yang harus diproduksi dan harga per kaos agar mencapai BEP? Pertama-tama, hitung terlebih dahulu jumlah kaos yang harus diproduksi supaya mencapai titik impas atau BEP. Ada dua rumus yang dipakai, yaitu yang pertama rumus dari BEP unit, di mana BEP unit ini adalah break even point dalam unit. Rumusnya itu FC bagi P kurang VC. FC itu adalah 2 juta atau rata-rata biaya tahunan, P itu 50.000 atau harga per buah, dan VC 30.000 biaya variabel per kaos rata-rata. Mendapat hasil 100 buah kaos. Kemudian yang kedua ada rumus dari BEP dalam rupiah, yaitu BEP dalam rupiah ini break even point dalam rupiah. Rumusnya FC bagi 1 kurang VC bagi P.
seperti yang sudah tadi saya jelaskan, FC itu 2 juta. Kemudian di sini ada berubah, ada tambah 1. Kemudian kurang VC 30.000 dan P 50.000. Sehingga mendapatkan hasil 5 juta. Kemudian selanjutnya maka pabrik tersebut harus memperoleh keuntungan atau omset sebesar 5 juta untuk mencapai BEP. Untuk membuktikan apakah hitungan tersebut benar adalah dengan mengalihkan unit BEP kali harga jual per unit. BEP itu sama dengan 100 kali 50.000 mendapat 5 juta. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ucapkan terima kasih.